Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, hari ini sama-sama kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai segala sesuatunya melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Kita butuh diarahkan, kita butuh dituntun dalam jalan-jalan hidup kita sehingga kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ya, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur karena kasih karunia, anugerah dan keberkatan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami, dan kami bersyukur karena Tuhan selalu sertai hidup kami. Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Bapa, saat yang indah ini juga kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, tuntun kami sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita diselamatkan oleh anugerah dan kemurahan dan cinta kasih Allah dalam kehidupan kita melalui Tuhan Yesus, maka Tuhan mau memakai kehidupan setiap kita. Ya, itu sebabnya ketika Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan punya vision, Tuhan punya rencana yang besar, yaitu agar kita dipakai untuk pekerjaan Tuhan, kita dipakai untuk diutus oleh Tuhan, kita dipakai untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dalam Yesaya pasal yang ke-6, Yesaya pasal yang ke-6 adalah panggilan Yesaya ketika dia akan diutus oleh Tuhan untuk melayani umat Tuhan. Maka dalam Yesaya 6 ayat 7 dan ayat 8, saudara, ia menyentuhkan. Yesaya bilang, aku ini seorang yang najis bibir. Yesaya bilang, aku ini manusia berdosa. Tetapi ini yang saya mau bilang, saudara, kalau Tuhan mau pakai saudara dan saya, maka Tuhan menguduskan kita. Kalau Tuhan mau pakai saudara dan saya, maka Tuhan persiapkan kita. Dan inilah yang dilakukan Tuhan kepada Yesaya. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Setelah kesalahan dan dosa diampuni, apa langkah berikutnya? Di ayat yang ke-8 firman Tuhan bilang begini, saudara. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kerinduan Tuhan adalah memakai hidup saudara dan saya. Sama-sama yuk taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau pakai hidup saya. Saya berdoa sehingga menjelang akhir dari tahun 2025 ini, kita menyadari bahwa Tuhan akan membentuk, Tuhan akan mendidik, Tuhan akan mendewasakan. Karena Tuhan siap memakai saudara dan saya. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, ketika Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya, maka terlebih dahulu Tuhan mesti harus wajib menguduskan saudara dan saya. Karena kita mau jadi pakai Tuhan, pribadi yang kudus. Firman Tuhan katakan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Jadi ketika seorang datang sama Tuhan, maka dia harus dikuduskan. Dan yang menguduskan dia adalah Allah sendiri dengan karyanya melalui Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika Tuhan menyucikan kita, menguduskan kita, menyelamatkan kita, maka langkah berikutnya, maka Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya. Sama seperti Yesaya. Ketika kesalahannya dihapus, dosanya diampuni, maka Tuhan mengutus Yesaya. Benarlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku menetapkan supaya kamu pergi. Lihat saudara. Jadi Tuhan mau kita tidak tinggal diam ketika kita diselamatkan. Ya, jangan jadi orang-orang percaya yang pasif gitu loh saudara. Cuman hanya memenuhi bangku gereja, cuman hanya datang
seibadah setiap minggu. Nggak salah. Tetapi ingat, ada tujuan Tuhan menyelamatkan saudara dan saya. Supaya saudara dan saya dipakai Tuhan untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Untuk melebarkan kerajaan sorga di muka bumi ini. Itu tujuannya. Sehingga ada banyak orang juga yang diselamatkan sama seperti Tuhan selamatkan saudara dan saya. Melalui orang lain. Melalui penginjilan orang lain, melalui doa-doa orang lain. Demikian pula saudara dan saya dipakai Tuhan agar banyak orang sama seperti kita datang sama Tuhan. Kita pun membawa orang-orang datang kepada Tuhan karena kita siap diutus. Amin. Dimanapun saudara, engkau sebagai ibu rumah tangga, engkau sebagai kepala keluarga, di rumahmu, di tempat kerjamu, di tempat engkau berbisnis. Makanya firman Tuhan jelas katakan, hendaklah terangmu bercahaya supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi ingat ya saudara ya, ketika kita diselamatkan, kita disucikan, dikuduskan oleh pengorbanan darah Yesus Kristus, maka tidak stop sampai di situ, tapi Tuhan mau memakai kita lebih lagi untuk menjadi pelebaran kerajaan sorga di muka bumi ini. Karena itu setiap pagi saya ajak setiap kita umat Tuhan yang hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee. Ayo setiap hari perkatakan, aku siap dipakai oleh Tuhan, aku siap dimurnikan oleh Tuhan, aku siap dipakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Amin saudara. Ya, setiap hari perkatakan ya, karena Tuhan mau ketika kita diselamatkan maka Tuhan pakai kita untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan. Mengajarkan kepada kami, mengingatkan kepada kami bahwa ketika Allah menyelamatkan kami, menguduskan kami, menyucikan kami, melayakkan kami, maka Tuhan mau setiap kami dipakai oleh Tuhan untuk peluasan kerajaan sorga di muka bumi ini. Bapa, hamba berdoa sehingga anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu di hari ini mengalami kuasa, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga kami selalu diingatkan, Tuhan pakai hidup kami, ini kami, utuslah kami, karena Tuhan sudah menyelamatkan kami. Hamba berdoa juga buat yang sakit, karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka. Sehingga setiap kami yang mengalami kelemahan tubuh, mengalami kesembuhan kuasa dan mujizat Allah. Yang lemah Allah beri kekuatan, yang bimbang diteguhkan, bahkan yang terbelenggu, terikat, dilepaskan dan dibebaskan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara ya. Shalom, shalom.